Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di videonya Lediansa Saputra. Baik teman-teman, kali ini saya akan memberikan tips dan trik teman-teman kalau teman-teman mau kerja di Pertamina atau biar lulus dapat mengikuti rekrutmen PT Pertamina Persero. Oke, jadi teman-teman, beberapa tips dan trik mungkin bisa menjadi referensi bagi teman-teman semua ketika mengikuti tes rekrutmen PT Pertamina Persero. Tapi sebelum itu teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, sebelum videonya saya mulai, sebelum tips dan triknya saya berikan kepada teman-teman semua, saya ingatkan lagi, bagi yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman. Dan dengan teman-teman subscribe channel ini, teman-teman sudah mendukung saya agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video. Jangan lupa juga klik like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan teman-teman, dukung saya di tahun 2020 ini agar bisa mendapatkan 10.000 subscriber. Saat ini subscriber saya sudah 6.000, tinggal 4.000 lagi. Maka dari itu bantu saya agar saya bisa mendapatkan 10.000 subscriber tersebut. Oke, langsung saja tips dan triknya bagaimana kalian semua bisa lulus tes rekrutmen PT Pertamina Persero. Yang pertama, teman-teman harus belajar. Nah, jadi mungkin teman-teman sudah sering mengikuti proses rekrutmen di perusahaan-perusahaan BUMN lainnya seperti PLN, mungkin Semen Batu Raja, PTBA, ataupun Telkom. Nah, jadi dari sana teman-teman, sebenarnya soal-soal yang diteskan itu pada umumnya hampir sama. Dan tentunya kalau teman-teman lulus, biasanya itu di tes-tes selanjutnya itu teman-teman nggak akan kesusahan. Jadi teman-teman, saya bisa lulus di tes rekrutmen PT Pertamina Persero karena memang saya sudah mengikuti beberapa tes yang sangat banyak sekali. Bukan cuma sekali saya tes langsung lulus, tidak. Saya banyak sekali mengikuti rekrutmen di perusahaan-perusahaan BUMN lainnya. Dan saya pelajari, saya lihati bahwa memang soalnya itu hampir sama. Beberapa perusahaan BUMN yang saya ikuti seperti PLN, PTBA, Semen Batu Raja, yang pada umumnya di tes awal itu seperti screening test, kemudian primary online test, kemudian tes-tes online pada umumnya itu soalnya hampir sama, nggak ada bedanya, hampir sama. Kalau teman-teman kerjakan secara sendiri dan bisa, otomatis di tes-tes yang lain, perusahaan lain juga akan bisa, karena soalnya hampir sama. Di sini lebih banyak ke logika dan cara berpikir serta kecepatan teman-teman yang dilihat. Nah, jadi teman-teman, kunci yang pertama, teman-teman harus membiasakan mengerjakan soal. Nah, soal di sini teman-teman bisa beli bukunya di Gramedia, bisa belajar. Jadi sarana belajar itu banyak sekali teman-teman. Ya, mungkin saya bisa sampaikan kepada teman-teman semua. Saya dulu orangnya hobi membaca. Jadi saya itu suka main ke Gramedia, saya beli buku, saya baca-baca buku yang memang banyak buku-buku yang membahas tentang soal-soal tes rekrutmen, baik itu BUMN, perusahaan swasta maupun PNS. Itu banyak sekali saya sudah baca. Bukunya itu mungkin setebal gini, saya baca satu persatu, lembar per lembar. Memang di sana banyak sekali tips dan triknya juga. Jadi pada dasarnya proses mengerjakan soal ini bisa karena biasa. Jadi kalau teman-teman belum pernah mengerjakan, belum pernah membaca, ya otomatis pengetahuan teman-teman nggak banyak. Jadi kalau pengetahuan teman-teman sudah banyak, sudah sering mengerjakan soalnya, sudah sering ikut tes, ya tentunya pengetahuan teman-teman akan bertambah. Dan ketika melihat soal itu pertama kali dilihat, oh langsung tahu, oh ini, oh gini jawabnya. Nah, itu keuntungan kalau teman-teman sering belajar dan sering mengikuti proses rekrutmen. Kemudian yang kedua, nah kemudian yang pertama tadi, kalau teman-teman mau lulus tes rekrutmen Pertamina, teman-teman harus banyak belajar. Kemudian yang kedua, di psikotes ya, tes psikotes, soal psikotes. Di sini saya sarankan kepada teman-teman semua, ketika mengerjakan soal psikotes, kerjakanlah soal itu sesuai dengan diri teman-teman sekalian. Kerjakanlah soalnya, misalkan ada pilihan A, B, C, dan D, pilihlah sesuai dengan karakter masing-masing. Karena di soal-soal psikotes, teman-teman,
Itu banyak sekali soalnya hampir sama. Soal pertama sampai dengan soal terakhir itu saling berkaitan. Di sanalah teman-teman akan dinilai konsistensinya seperti apa. Nah, jadi teman-teman saya sarankan kalau teman-teman mau lulus tes rekrutmen PT Pertamina Persero pada saat mengerjakan soal psikotes, kerjakanlah soal tersebut sesuai dengan kepribadian masing-masing. Jangan mencontek ya. Sekali lagi jangan mencontek. Karena kita nggak tahu kepribadian orang dan kita nggak tahu kepribadian kita. Kerjakanlah dengan sendiri, kerjakanlah dengan sesuai dengan karakter masing-masing. Oke. Kemudian yang ketiga, kalau teman-teman mau lulus di tes Pertamina, teman-teman harus memperbanyak skill. Nah, ketika teman-teman banyak skill, banyak pengetahuan, banyak knowledge seperti itu ya. Ketika teman-teman wawancara, teman-teman bisa presentasikan, teman-teman bisa sampaikan kepada pewawancara tersebut bahwa memang teman-teman di sini banyak sekali kelebihan. Di sana akan menjadi nilai tambah teman-teman di hadapan pewawancara. Tentunya hal ini akan memberikan penilaian tersendiri kepada teman-teman dalam mengikuti proses rekrutmen ini. Oke, jadi diperbanyak skill, perbanyak knowledge seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, apa tips dan triknya teman-teman agar lulus di tes Pertamina Persero? Teman-teman harus menjadi orang yang sehat. Tubuhnya sehat, pikirannya juga sehat teman-teman. Jadi banyak sekali orang yang gagal di tes kesehatan. Nah, maka dari itu teman-teman kalau mau lulus di tes rekrutmen PT Pertamina Persero, teman-teman harus menjaga diri teman-teman agar selalu sehat. Berat badan, kemudian mata, pendengaran, dari konsumsi. Bagi yang merokok ya cepet tinggalkan rokok, seperti itu. Jaga tubuh kalian sesehat mungkin, sebaik mungkin, agar pada saat tes MCU nanti hasilnya juga baik. Nah, itu saran dari saya dan tips dari saya ya, harus teman-teman persiapkan. Kemudian tips dan triknya apa agar kalian bisa lulus di PT Pertamina Persero? Ini tips yang terakhir. Tips yang terakhir, tips yang paling ampuh dan tips yang paling mujarab yang harus teman-teman coba. Nah, seperti itu ya. Kalau saya sendiri, tips yang terakhirnya ya teman-teman, yang paling mujarab itu teman-teman ketika mau tes, sampaikanlah, datangilah kedua orang tua teman-teman semua, sampaikan niat baik untuk mengikuti tes rekrutmen PT Pertamina Persero, sampaikan dan mohon doa restu kedua orang tuanya. Mudah-mudahan ketika teman-teman sudah melakukan tersebut, menemui kedua orang tuanya, mohon doa restu, mohon petunjuk agar dilancarkan. Insya Allah mudah-mudahan tes rekrutmennya bisa berjalan dengan lancar dan bisa lulus sampai diterima menjadi karyawan PT Pertamina Persero. Seperti itu teman-teman. Itu tips yang terakhir, tips yang sangat ampuh menurut saya dan harus dicoba oleh teman-teman semua. Karena ridhonya orang tua itu ridhonya Allah. Jadi jangan sampai teman-teman menyia-nyiakan. Kalau orang tuanya masih lengkap, silakan datang temui, minta doa restu. Mudah-mudahan kehidupan teman-teman bisa lancar tanpa ada halangan sedikit pun. Oke teman-teman, mungkin itu saja tips yang bisa saya bagi bagaimana teman-teman kalau mau lulus di tes rekrutmen Pertamina Persero. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin video ini cukup sampai di sini ya. Sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman semua, bagi yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan dengan teman-teman subscribe channel ini, teman-teman sudah mendukung saya agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video. Jangan lupa juga klik like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan terakhir teman-teman, dukung saya agar di tahun 2020 ini bisa mendapatkan 10.000 subscriber. Saat ini subscriber saya sudah ada 6.300-an, masih kurang 3.700-an. Oke teman-teman, ayo dukung saya agar saya bisa dapat 10.000 subscriber di tahun 2020 ini. Oke teman-teman,
Saya cukupkan sampai di sini. Saya Lediansa. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Salam.